Selamat datang di video pembelajaran psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan mempelajari konsep dari salah satu tokoh, yakni Albert Bandura. Salah satu konsep yang paling terkenal yaitu tentang social learning theory atau bagaimana proses modeling itu. Nah, bagaimana sih prosesnya? Mari kita simak. Let's go. Mari kita mulai. Albert Bandura ini lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan yang sederhana sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Meskipun akses terhadap pendidikan formal di daerahnya terbatas, Bandura menemukan cara sendiri untuk belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi membawanya untuk meraih gelar sarjana psikologi di University of British Columbia, Kanada pada tahun 1949. Kemudian, ia melanjutkan studinya di University of Iowa, Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar doktor pada tahun 1952. Di University of Iowa inilah Bandura mendapatkan pengaruh dari teori behaviorisme yang dominan pada saat itu. Namun, Bandura juga tertarik pada aspek-aspek kognitif dari perilaku manusia yang pada akhirnya mengarahkan pengembangan teorinya sendiri, yaitu teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Sepanjang karirnya, Bandura melakukan banyak eksperimen dan penelitian yang kemudian membentuk fondasi teori-teorinya, termasuk eksperimen Bubudol yang paling terkenal. Bandura melanjutkan karir akademisnya di Stanford University, di mana ia menjadi salah satu psikolog yang paling dihormati di dunia. Ia menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan AP Award for Distinguished Scientific Contribution to Psychology pada tahun 1980. Pada tahun 2015, Bandura menerima National Medal of Science dari Presiden Barack Obama, sebuah penghargaan yang mengakui kontribusi besarnya dalam bidang psikologi. Teori pembelajaran sosial atau social learning theory merupakan salah satu teori kepribadian yang sangat berpengaruh dalam memahami bagaimana individu belajar dan mengembangkan perilaku mereka. Menurut Bandura, perilaku manusia ini nggak hanya dibentuk melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui observasi terhadap lingkungan sosial. Manusia mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain, terutama tokoh-tokoh model seperti orang tua, guru, atau bahkan karakter dalam media. Teori ini membantah konsep dasar behaviorisme tradisional yang berfokus pada hubungan stimulus-respon. Bandura memperkenalkan konsep yang lebih luas dengan menekankan proses kognitif yang terjadi selama individu mengamati dan meniru perilaku. Ada beberapa komponen utama dalam teori pembelajaran sosial. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Perhatian adalah langkah awal untuk proses pembelajaran sosial. Untuk dapat mempelajari perilaku dari orang lain, individu harus memperhatikan dengan baik tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh model. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perhatian seseorang meliputi yang pertama adalah karakteristik model. Individu lebih cenderung memperhatikan model yang memiliki daya tarik atau otoritas, misalnya seorang tokoh publik, selebriti, atau guru yang disegani itu cenderung lebih menarik perhatian daripada orang biasa. Yang kedua adalah relevansi perilaku. Individu lebih cenderung memperhatikan perilaku yang mereka anggap penting atau relevan dengan tujuan mereka. Jika seseorang merasa bahwa perilaku tertentu akan membawa manfaat bagi dirinya, mereka akan lebih memperhatikannya. Komponen atau tahap yang kedua yaitu retention atau retensi. Setelah memperhatikan perilaku model, langkah berikutnya adalah retensi atau penyimpanan informasi. Retensi mengacu pada kemampuan individu untuk menyimpan informasi yang mereka peroleh dari pengamatan ke dalam memori, sehingga mereka bisa mengingatnya kembali di masa depan. Proses ini membutuhkan keterampilan kognitif seperti kemampuan untuk menghafal, memahami, dan menyusun informasi. Yang ketiga adalah reproduction atau reproduksi. Reproduksi adalah langkah di mana individu mencoba untuk meniru atau mereproduksi perilaku yang telah mereka amati. Setelah menyimpan informasi dari pengamatan, individu harus mampu mengeksekusi atau melakukan tindakan yang serupa. Ini memerlukan keterampilan motorik atau kemampuan fisik yang
cukup untuk mereplikasi perilaku tersebut. Jika perilaku tersebut membutuhkan keterampilan motorik yang tinggi, orang yang tidak terlatih mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan reproduksi yang akurat. Dan yang keempat adalah motivation atau motivasi. Motivasi adalah komponen yang mendorong individu untuk mereproduksi perilaku yang telah diamati. Tanpa motivasi yang cukup, seseorang mungkin tidak akan tertarik untuk meniru perilaku, meskipun mereka telah memperhatikan dan menyimpan informasi tentang perilaku tersebut. Motivasi bisa datang dari berbagai sumber, termasuk dari penguatan positif, misalnya hadiah atau pujian, ataupun dari penguatan negatif, misalnya menghindari hukuman. Seseorang juga dapat termotivasi oleh keinginan untuk mematuhi nilai-nilai atau prinsip-prinsip internal seperti rasa tanggung jawab atau kesadaran moral. Salah satu eksperimen yang paling terkenal yang mendukung teori pembelajaran sosial Bandura ini adalah eksperimen Bobo Doll. Eksperimen ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar perilaku agresif hanya melalui observasi tanpa harus mengalami penguatan langsung. Pada eksperimen ini, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen dan kedua adalah kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, anak-anak mengamati seorang dewasa berperilaku agresif terhadap boneka tiup, yaitu Bobo Doll, dengan cara memukul dan menendangnya sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Sementara di kelompok kontrol, anak-anak tidak menyaksikan perilaku agresif. Setelah pengamatan, anak-anak diberi kesempatan bermain dengan boneka Bobo. Hasilnya, anak-anak yang melihat agresi cenderung meniru perilaku yang mereka amati, sementara anak-anak yang tidak melihat agresi tidak meniru perilaku tersebut. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui observasi, bahkan tanpa penguatan langsung. Anak-anak yang mengamati perilaku agresif cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya modeling dalam pembelajaran sosial. Ini menekankan bahwa perilaku yang diamati dari lingkungan, termasuk media, itu dapat membentuk tindakan seseorang, terutama anak-anak. Setelah mengembangkan teori pembelajaran sosial, Bandura juga menyadari bahwa pembelajaran manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar mengamati dan meniru. Seiring berjalannya waktu, Bandura memperluas teorinya menjadi teori kognitif sosial atau social cognitive theory yang menekankan pada bagaimana secara aktif memproses informasi dan bagaimana faktor kognitif seperti pikiran, keyakinan, dan nilai itu mempengaruhi perilaku. Bandura berargumen bahwa individu itu bukan hanya sekedar penerima pasif, tetapi juga aktor aktif yang menggunakan proses berpikir sadar untuk mengarahkan perilaku. Salah satu kontribusi besar dari teori kognitif sosial adalah konsep reciprocal determinism atau penentuan timbal balik. Menurut Bandura, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pikiran dan emosi, tapi juga oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial di sekitar mereka. Reciprocal determinism menunjukkan bahwa individu, yaitu pikiran, keyakinan, dan emosi seseorang, itu berperan dalam bagaimana mereka bertindak. Kemudian perilaku, tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang itu mempengaruhi lingkungan mereka. Dan lingkungan, faktor sosial dan fisik di lingkungan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ketiga elemen ini tuh saling berinteraksi dalam sebuah sistem yang dinamis. Misalnya jika seseorang berada di lingkungan kerja yang kompetitif, itu bisa mempengaruhi keyakinan mereka tentang kemampuan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka bertindak di tempat kerja. Sebaliknya, perilaku kerja yang baik dapat mempengaruhi bagaimana orang lain di lingkungan tersebut memperlakukan individu tersebut. Salah satu konsep paling penting dalam teori kognitif sosial Bandura adalah self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy ini merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan atau melakukan tugas tertentu. Bandura menganggap efikasi diri ini sebagai faktor kunci yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Individu dengan tingkat self-efficacy yang tinggi itu cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, lebih tahan terhadap kegagalan, dan lebih gigih dalam mengejar tujuan mereka. Sebaliknya, individu dengan self-efficacy yang rendah itu cenderung mudah menyerah,
merasa cemas, dan mungkin tidak mencapai potensinya secara penuh. Nah, self-efficacy ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pengalaman pribadi atau mastery experiences. Ketika kita berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, kepercayaan diri kita meningkat. Nah, sebaliknya, kalau kita gagal, itu bisa menurunkan efikasi diri kita, terutama jika kita merasa tidak mampu belajar dari kegagalan tersebut. Faktor yang kedua adalah pengalaman vicarious atau vicarious experiences. Melihat orang lain berhasil melakukan tugas yang sama, itu juga bisa meningkatkan keyakinan bahwa kita juga mampu melakukannya. Yang ketiga adalah persuasi sosial atau social persuasion. Nah, diberi dorongan atau keyakinan oleh orang lain seperti pujian dari guru atau dukungan dari teman, itu dapat meningkatkan efikasi diri kita. Yang keempat adalah keadaan emosional atau emotional and psychological state. Kondisi emosional kita juga mempengaruhi self-efficacy. Jika kita merasa cemas atau takut, kita mungkin merasa kurang mampu, sedangkan perasaan positif seperti kegembiraan atau ketenangan itu dapat meningkatkan efikasi diri. Aplikasi dari teori Bandura ini sangat luas dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Misalnya di pendidikan, di kelas, guru dapat memanfaatkan modeling untuk mengajarkan perilaku yang diinginkan. Misalkan, seorang guru bisa menjadi contoh dalam hal disiplin atau kolaborasi yang kemudian akan ditiru oleh siswanya. Di media dan hiburan, Bandura menunjukkan bahwa media seperti televisi dan film itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial, terutama pada anak-anak. Orang tua harus lebih selektif dalam memilih program yang ditonton oleh anak-anak mereka. Di lingkungan kerja misalkan, karyawan baru sering belajar dari mengamati rekan kerja yang lebih senior. Mereka meniru perilaku profesional dan keterampilan teknis yang mereka lihat sehari-hari. Nah, mari kita rekap beberapa poin penting dari teori Bandura ini. Yang pertama, teori pembelajaran sosial itu menekankan bahwa kita belajar melalui pengamatan dan imitasi. Kemudian reciprocal determinism itu menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan. Self-efficacy adalah keyakinan individu tentang kemampuan untuk mencapai tujuan yang berperan penting dalam keberhasilan. Dan yang terakhir adalah teori kognitif sosial yang menambahkan peran penting proses kognitif dalam pembelajaran dan perilaku. Nah, dengan memahami teori Bandura ini, kita dapat lebih bijak dalam memilih perilaku yang kita contohkan dan memahami bagaimana proses belajar terjadi, tidak hanya melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui apa yang kita lihat di sekitar kita. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.